Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas kehendaknya kita bisa berada di ruang Zoom siang ini. Perkenalkan saya Andi Nafla Arika Zahira selaku moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Najwa Salsabila, Rifka Rifani, Mutia Gezani, Hikmayanti, dan Amalia Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi kami mengenai kacang merah sebagai pangan fungsional. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, Saudari Najwa Salsabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kacang merah sebagai bahan pangan fungsional. Kacang merah merupakan salah satu bahan pangan fungsional yang kaya akan gizi penting, menjadikannya efektif dalam mengatasi berbagai masalah gizi. Sebagai bahan pangan fungsional, kacang merah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar gizi, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan tambahan. Kacang merah adalah bahan pangan fungsional yang bisa dimasukkan ke dalam diet harian untuk meningkatkan asupan gizi penting. Kacang merah sendiri kaya akan serat, protein, zat besi, folat, dan antioksidan. Produksi kacang merah di Indonesia masih terbilang terbatas dan belum banyak dikembangkan seperti jenis kacang-kacangan lainnya. Kacang merah di Indonesia umumnya dibudidayakan di dataran tinggi yang memiliki suhu sejuk, seperti di beberapa daerah yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Bali. Namun luas lahannya ini masih relatif kecil dibandingkan komoditas kacang-kacang lainnya. Produksi kacang merah di Indonesia juga umumnya dilakukan dalam skala terbatas oleh petani kecil. Kacang merah biasanya ditanam sebagai tanaman sela atau tambahan, bukan sebagai tanaman utama. Oleh karena itu, hasil produksinya tidak begitu besar dan tidak sepenuhnya memenuhi permintaan nasional. Salah satu kendala dalam meningkatkan produksi kacang merah adalah keterbatasan varietas unggul yang cocok untuk iklim dan kondisi tanah di Indonesia. Selain itu juga banyak petani yang memiliki akses kurang terhadap bibit kacang merah berkualitas tinggi yang mampu menghasilkan panen optimal. Baik, itu saja dari saya. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Pemateri kedua yaitu Saudari Mutia Gezani. Kepada Saudari Mutia Gezani dipersilahkan. Nah, adapun kandungan gizi kacang merah per 100 gram dengan jumlah kalori 340 dan protein 22,3 gram, lemak 1,5 gram, karbohidrat 62,9. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pemateri ketiga yaitu Saudari Amalia Putri. Kepada Saudari Amalia Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu manfaat kacang merah dalam mengatasi anemia pada ibu hamil dan remaja. Kacang merah memiliki berbagai manfaat dalam mengatasi anemia pada ibu hamil. Yang pertama yaitu sumber zat besi yang tinggi. Kacang merah merupakan sumber zat besi yang sangat baik. Setiap 10 gram kacang merah yang dimasak mengandung lebih dari 50 miligram zat besi yang memenuhi sekitar 40% dari kebutuhan harian zat besi. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kadar hemoglobin. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kacang merah dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil yang mengalami anemia. Nah, yang ketiga yaitu kandungan zat gizi lain yang mendukung. Selain zat besi, kacang merah juga kaya akan asam folat yang penting untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah cacat lahir. Nah, yang keempat yaitu anemia defisiensi besi. Dengan mengonsumsi kacang merah secara teratur, ibu hamil dapat mencegah anemia defisiensi besi yang dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan, dan komplikasi lainnya selama kehamilan. Yang kelima, sumber protein. Kacang merah merupakan sumber protein yang baik. Protein diperlukan untuk pertumbuhan janin dan perkembangan janin. Yang keenam yaitu sumber serat.
Kacang merah tinggi serat yang membantu mencegah sembelit, masalah umum yang dialami oleh ibu hamil. Yang ketujuh yaitu kandungan antioksidan. Kacang merah mengandung antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu menjaga kesehatan otak. Kacang merah kaya akan vitamin B, terutama tiamin atau vitamin B1 yang berkontribusi pada fungsi kognitif dan kesehatan otak. Next. Selanjutnya yaitu manfaat dalam mengatasi anemia pada remaja. Yang pertama yaitu kandungan zat besi. Kacang merah kaya akan zat besi yang merupakan komponen esensial dalam pembentukan hemoglobin. Yang kedua yaitu zat gizi pendukung. Kacang merah juga mengandung gizi seperti zinc, tembaga, omega 3 dan omega 6. Yang ketiga yaitu sumber protein. Keempat, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi kacang merah dapat meningkatkan kadar hemoglobin secara signifikan pada remaja putri yang mengalami anemia. Yang kelima yaitu mendukung penyerapan zat besi. Kacang merah mengandung vitamin dan mineral yang dapat membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Misalnya, kandungan vitamin C dalam makanan yang dikonsumsi bersamaan dengan kacang merah dapat meningkatkan penyerapan zat besi non-HELM yang terdapat dalam kacang-kacangan. Sekian dari saya kembalikan moderator. Oh, baik, terima kasih. Pemateri keempat yaitu Saudari Himayanti. Kepada Saudari Himayanti dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu ada pemanfaatan kacang merah pada masalah gizi. Upaya lain untuk memenuhi zat besi adalah dengan mengonsumsi sumber makanan yang mengandung zat besi, salah satunya itu adalah kacang merah. Adapun jurnal pendukung yang kami ambil yaitu untuk mencegah anemia pada remaja yang berjudul uji daya terima puding kacang merah sebagai alternatif makanan selingan untuk remaja putri yang mengalami anemia. Next. Dari jurnal tadi, kacang merah ini dipakai sebagai bahan dasar puding untuk remaja putri yang mengalami anemia. Adapun contoh produknya bisa dilihat dari PPT ini. Puding kacang merah ini disiapkan sebagai alternatif makanan selingan yang kaya zat besi. Dalam konteks anemia pada remaja putri yang seringkali mengalami kekurangan zat besi akibat menstruasi, puding ini dapat menjadi pilihan makanan selingan yang membantu meningkatkan asupan zat besi. Next. Jurnal kedua yaitu pemanfaatan kacang merah pada masalah gizi anemia ibu hamil. Dalam jurnal ini, Dalam jurnal ini, kacang merah diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi anemia pada ibu hamil. Adapun contoh produknya bisa dilihat di PPT ini. Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa pemberian jus kacang merah kepada ibu hamil yang mengalami anemia dapat meningkatkan kadar hemoglobin. Setelah mengonsumsi kacang merah, kandungan zat besi dalam kacang merah ini diyakini berperan penting dalam peningkatan kadar hemoglobin ibu hamil karena zat besi membantu pembentukan sel darah merah yang dibutuhkan ibu hamil selama hamil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Adapun pemateri yang terakhir yaitu Saudari Rifka Rifani. Kepada Saudari Rifka Rifani dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dari kacang merah. Yang pertama itu kandungan gizi yang tinggi. Kacang merah kaya akan zat besi, asam folat, kalsium, karbohidrat,
protein, serta serat, yang dimana zat gizi ini sangat penting khususnya bagi ibu hamil untuk mencegah anemia dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua itu efektivitas dalam meningkatkan hemoglobin. Studi menunjukkan bahwa konsumsi kacang merah secara signifikan dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan anemia dari rata 9,7 gram per desiliter menjadi 12,5 gram per desiliter setelah intervensi. Yang ketiga itu kaya antioksidan. Kandungan antioksidan pada kacang merah itu melebihi beberapa buah-buahan seperti blueberry. Nah, antioksidan ini dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang keempat, itu bebas kolesterol. Sebagai sumber protein nabati, kacang merah itu tidak mengandung lemak jenuh dan kolesterol sehingga aman untuk kesehatan jantung serta membantu menjaga kadar kolesterol darah tetap normal. Yang kelima, itu mendukung perkembangan otak dan sel darah merah janin. Kandungan omega 3, omega 6, dan vitamin B, terutama tiamin, itu dapat mendukung fungsi kognitif serta pembentukan sel darah merah pada bayi. Dan yang terakhir itu mudah dikonsumsi dan diolah. Kacang merah dapat diolah dalam berbagai hidangan seperti sup, salad, atau sebagai bahan utama dalam masakan tertentu dan tetap mempertahankan kandungan gizinya yang menjadikannya sebagai pilihan makanan yang sehat dan fleksibel. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi kami, adapun kacang merah kaya akan protein, serat, zat besi, folat, dan antioksidan yang penting bagi kesehatan tubuh. Nah, di sini juga kacang merah bagi ibu hamil dan remaja yaitu meningkatkan hemoglobin, mencegah anemia, mendukung pembentukan sel darah merah, perkembangan otak, dan menjaga kesehatan tubuh serta pencernaan. Nah, produk olahan kacang merah ini untuk ibu hamil adalah contoh olahan bergizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Sedangkan pada kacang merah memiliki keunggulan yaitu bebas kolesterol, mendukung kesehatan jantung, tinggi antioksidan, nah baik untuk perkembangan otak maupun sel darah merah pada janin dan anak-anak, serta mudah diolah. Berakhirnya presentasi kami ucapkan banyak terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.